Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas materi biologi kelas 10 tentang filum Annelida. Sebelum kita belajar, jangan lupa bagi yang belum subscribe video Ibu, segera lakukan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu update video-video pelajaran biologi yang Ibu berikan. Dan jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya pada teman-temanmu agar kalian dapat belajar bersama. Ciri-ciri dari cacing Annelida di antaranya adalah sebagai berikut. Ciri-cirinya, tubuhnya beruas-ruas seperti cincin atau bersegmen yang disebut dengan metameri. Tubuhnya dilapisi oleh kutikula. Triploblastik selomata. Artinya, lapisan embrionalnya terdiri atas 3 lapis, yaitu ektoderm bagian luar, mesoderm bagian tengah, dan endoderm bagian dalam. Selomata artinya tubuhnya memiliki rongga tubuh yang sebenarnya. Simetri tubuhnya bilateral simetri. Bersifat hermaprodit. Sistem pencernaannya sudah sempurna. Sistem ekskresinya berupa nefridium. Sistem peredaran darahnya tertutup. Sistem pernafasan dilakukan secara difusi dengan seluruh permukaan tubuhnya. Sistem saraf berupa ganglion otak dihubungkan dengan tali saraf longitudinal. Struktur tubuh dari Annelida. Coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut. Ini adalah struktur tubuh dari Annelida. Annelida memiliki sistem pencernaan yang sudah sempurna, terdiri dari mulut, saluran pencernaan, dan anus. Untuk sistem sarafnya terdiri dari otak, memiliki sumsum saraf, dan memiliki organ eksetori, memiliki jantung, dan memiliki rongga tubuh yang sebenarnya atau selomata. Klasifikasi dari Annelida. Perhatikan klasifikasi Annelida berikut ini. Cacing ini terbagi menjadi 3 kelas. Pembagian kelas dari Annelida berdasarkan seta. Terdiri dari oligoseta atau cacing berambut sedikit, poliseta, cacing berambut banyak, dan hirudine atau biasa disebut dengan lintah. Oligoseta contohnya adalah Lumbricus terrestris, Tubivac, Maugaster houtenil. Sedangkan poliseta contohnya Arenicola, Enispherides. Hirudine contohnya Hirudo medicinalis, Hemadipsa zeylanica, Limnatis nilotica. Poliseta, ciri-cirinya sebagai berikut. Cacing ini berambut banyak, tubuhnya beruas-ruas. Tiap ruas ada parapodia dan seta. Habitatnya hampir semua di laut. Panjang tubuhnya sekitar 5-10 cm, diameter 2-10 mm. Keenam, dapat dibedakan antara jantan dan betina. 7, tidak memiliki klitelum. 8, pembuahan di luar tubuh. 9, tubuh dibedakan atas prostomium atau bagian kepala dan peristomium atau segmen pertama. Contoh-contoh dari poliseta. Di antaranya adalah Enispherides, Lisidin oile, Phyllodoce malacuta,
dan nerisvirens. Untuk oligoseta memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, cacing berambut sedikit. Yang kedua, tidak memiliki parapodia. Yang ketiga, habitatnya di darat dan di air tawar. Yang keempat, bersifat hermaprodit tetapi melakukan kawin silang. Yang kelima, memiliki klitelum. Yang keenam, telur terbungkus oleh kokon. Yang ketujuh, memiliki daya regenerasi yang tinggi. Yang kedelapan, memiliki sistem pencernaan, reproduksi, sistem saraf, sistem ekresi, dan sistem transportasi. Contoh dari oligoseta diantaranya adalah Peretrima posturna, Tubivac, Periceta musica, Lumbricus terrestris. Hirudine, cacing ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak memiliki parapodia dan seta, ukuran tubuhnya 1-30 cm. Yang ketiga, habitatnya di air tawar, di air laut dan darat. Yang keempat, tubuh berbuku-buku. Tetapi bila terisi darah menjadi bulat gilik. Yang kelima, alat ekresinya berupa nefridium. Yang keenam, warnanya hitam kecoklatan. Yang ketujuh, merupakan cacing penghisap darah. Yang kedelapan, memiliki alat penghisap darah di anterior dan posterior. Yang kesembilan, saat menghisap darah mengeluarkan zat anestesi dan zat antikoagulan. Yang ke-10 bersifat hermaprodit, tetapi melakukan kawin silang. Yang ke-11 memiliki klitelum pada saat musim kawin. Yang ke-12 saat kopulasi mensekresikan kokon. Berikut adalah contoh dari cacing Annelida. Di antaranya Hirudo medicinalis, Hemamentaria gilliani. Peranan cacing Annelida adalah sebagai berikut. Annelida berperan sebagai detrivor di ekosistem. Yang kedua, memakan organisme hidup yang ada di dalam tanah dengan cara menggali tanah sehingga bermanfaat dalam menggemburkan tanah. Bernilai ekonomis karena dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak seperti Tubivac dan Peretrima. Dapat juga dijadikan bahan kosmetik dan obat. Ada yang memanfaatkan cacing tanah untuk mengobati penyakit tipes. Yang kelima, lintah menghasilkan zat hirudin atau zat antikoagulan atau zat anti pembekuan darah. Yang keenam, cacing wawo dan cacing palolo dapat dimanfaatkan sebagai makanan di sebagian masyarakat di daerah Maluku. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan, semoga bermanfaat. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.